lanjut ke video wawancaranya, aku mau jelasin sedikit terkait gotong royong. Kira-kira apa sih gotong royong itu? Gotong royong diambil dari istilah bahasa Jawa yang dimana gotong artinya angkat atau dipikul dan royong artinya bersama-sama. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa gotong royong adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sifat sukarela dan untuk mencapai suatu keinginan bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, di sini aku Isi Cahaya Kirana dari SMA 29 Jakarta ingin mewawancari Pak RT. Sebelumnya saya belum, ya Pak RW. Sebelumnya saya belum mengenal nama Bapak. Iya, nama saya Fadila, lahir di Jakarta tanggal 15 bulan Juni tahun 1964. Bagaimana sih menurut Bapak di sekitar sini itu ada berapa persen kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang sudah dilakukan di desa ini atau di tempat ini? Kalau kerja bakti di masing-masing di RW, jadi kita gini, program itu memang kita adakan sebulan sekali, namun dibagi-bagi. Jadi untuk misalkan minggu ini giliran RW berapa, jadi beraturan dari RW 1, RW 02, terus kemudian RW 03, 4 nggak ada, 5, 6, 9, 10, 11, 12, nanti berputar tuh. Jadi setiap minggunya tuh nanti diputar. Kemudian kalau untuk warga kita sendiri nanti kita berkoordinasi dengan RT-nya. Nah, RT-nya nanti akan menyampaikan atau menginstruksikan ke warganya masing-masing. Karena di sini kita RW 02 itu mempunyai RT ada 5. Jadi masing-masing RT-nya itu menginstruksikan. Nah, kita tentukan ada undangannya untuk kerja bakti tanggal sekian, jam sekian. Nanti kita titik kumpulnya di mana? Titik kumpulnya kira-kira objek mana yang harus kita kerjakan, yang terutama yang paling kelihatannya agak kotor, ya kurang layak dilihat. Nah, itu nanti yang akan kita istilahnya yang lebih dominan ke situ arahnya. Oke, berarti dalam kegiatan gotong royong itu memang dilakukannya setiap minggu, Pak? Tiap minggu kalau masing-masing RT, tapi kalau udah dari program kelurahan itu sebulan sekali. Jadi tiap minggu tuh RT-nya menginstruksikan ke warganya tuh masing-masing di di wilayah masing-masing. Kalau untuk program dari pemerintah, dari kelurahan, dalam hal ini itu kita mempunyai program sebulan sekali. Jadi bergiliran dari RW 01 sampai RW 013. Jadi berputar tuh nanti itu. Oke, pertanyaan yang kedua itu dalam upaya pengumpulan warga untuk berpartisipasi aktif kegiatan gotong royong tersebut itu gimana, Kak? Ya, yang tadi saya sampaikan itu melalui RT masing-masing. Nanti RT-nya itu kita kasih undangan. Ini loh ada undangan dari kelurahan untuk dilaksanakan. Biasanya tuh kalau kita kerja bakti hari Minggu. Nah, nanti dari RT-nya itu ngasih undangan ke warga-warga, nanti dikumpulkan di satu titik. Misalkan dia sekarang ini kumpulnya di di RT 1. Nanti kita kumpul semua tuh dari RT 1 sampai 05. Selanjutnya, bagaimana cara mengorganisir kerja bakti agar lebih efektif dan terencana? Iya, betul. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kita yang tadi saya sampaikan tadi itu tetap kita harus menginstruksikan. Kalau saya sebagai RW menginstruksikan kepada RT, nanti dari RT itu menyampaikan ke warganya. Dari warganya itu nanti supaya lebih efektif lagi itu kita kerjakan di wilayahnya masing-masing dulu. Misalkan di RT ini lain-lain lah, itu masing-masing di wilayahnya lah yang harus lebih lebih dominan dikerjakan biar kelihatannya bersih, kira-kira yang nggak pantas dilihat gitu. Karena kita ada yang namanya sekarang program BPS itu bidang pengelolaan sampah. Nanti sampahnya itu dikumpulin, kita punya TPS-nya, nanti situ ditampung di sana. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, jawabannya. Bagaimana cara mengevaluasi hasil dari kegiatan kerja bakti yang telah dilaksanakan? Iya, nanti cara mengevaluasinya itu nanti dari pihak kelurahan akan memonitoring ke tempat kita, ke tempat RT masing-masing. Nah, RW ini adalah bagian untuk monitor. Nah, RT-nya akan memberikan instruksi ke warga.
nanti adapun hasilnya nanti dimonitor langsung ke dari pihak kelurahan. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Apa peran pemerintah atau lembaga desa dalam mendukung kegiatan kerja bakti? Ya, betul. Jadi program pemerintah ini yang tadi saya sampaikan, ada beberapa program yang dari pemerintah, ya contohnya tadi BPS. Jadi bidang pengelolaan sampah, nanti sampah itu dikelola jadi sebagai untuk devisa negara. Contohnya kayak botol-botol bekas itu bisa dikumpulin, terus plastik-plastik dikumpulin, kemudian itu nanti akan jadi diolah menjadi gas. Nanti kan jadi untuk pengelolaan itu nanti diserahkan oleh dari pihak RW mempunyai petugas dari BPS, kemudian dikelola. Nanti uangnya itu kita peroleh, kita dapatkan, kita jual nanti buat kepentingan warga sekitar. Warga sekitar itu ada yang kena penyakit stunting, nanti subsidinya dari situ, nanti kita beliin makanan atau apa untuk berobat, dan dari situ juga dari pengelolaan sampah itu. Nah dari pemerintah itu hanya jadi memonitor ke apa namanya, ke warga ataupun ke RT RW, langsung dia ada petugasnya untuk mengontrol hal tersebut. Kalau boleh tahu, mengapa kerja bakti atau gotong royong itu harus dilaksanakan? Apa sih manfaatnya? Oh iya, banyak sekali manfaatnya kerja bakti. Yang pertama, jadi sampah-sampah juga terlalu banyak, jadi tidak menimbulkan akibat jadi banjir. Itu salah satunya itu yang riskan. Kalau kita diamkan saja, kita nggak ada program, itu apalagi di RW 2 ini dekat pasar. Jadi sumber sampahnya itu dari mana aja ada. Apalagi sudah masuk ke got itu semakin lama didiamkan semakin menumpuk, akan mengakibatkan banjir. Saya rasa itu aja. Oke, bagaimana sikap Anda jika melihat orang lain atau warga lain tidak ikut berpartisipasi dalam mengupayakan hal tersebut? Kalau warga lain, yaitu kita nanti akan kita laporkan ke kelurahan. Kecuali apalagi dia dari warga lain, misalkan domisili sini, tinggal di sini, kalau kita nggak ajak untuk kerja bakti, nanti kita akan beri teguran kepada dia lah gitu. Kecuali di luar di wilayah kita, ya itu nanti kita harus lapor ke lurah, paling tidak biar ada realisasinya nanti ke RW-nya masing-masing. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin saya akan tanyakan. Jadi pertanyaan pertama mungkin kegiatan apa saja yang warga sekitar lakukan yang berkaitan dengan gotong royong Pak? Ya, benar. Yang pertama itu yang lebih dominan itu kerja bakti yang tadi sudah disampaikan. Terus dalam hal misalkan ada warga yang meninggal, itu kita bergotong royong membantu dari ada dari keluarga yang meninggal lah. Nanti kita siapin bangku dan perlengkapan yang lain. Oke, baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya Anda dalam mengatur jalannya kerja bakti yang dilakukan di wilayah sekitar? Tadi yang saya sampaikan lagi, sebenarnya kalau untuk pengaturan itu kita kasih jadwal itu masing-masing kita instruksikan ke RT. Jadi misalkan nih contohnya hari Minggu tanggal sekian jam sekian kumpul di mana. Setelah kumpul kita warganya kita kasih untuk instruksikan kira-kira mana yang kita harus kita kerjakan. Biasanya itu per RT masing-masing kerja bakti nanti dikomandoi oleh RT-nya langsung masing-masing memonitor. Nah hasilnya nanti akan disampaikan ke RW nanti misal ada kendala yang mampet, yang macet, itu yang harus dikerjain oleh pihak kecamatan. Contohnya got nih yang mampet, nanti akan dikerjakan oleh pihak SDA itu dari kecamatan, singkatan dari sumber daya air. Jadi ada kecamatan ada timnya khusus. Nanti kita akan kita sampaikan ke lurah, minta didatangkan dari pihak kecamatan, dalam hal ini SDA. Nanti dia yang bikin program, nanti dia sendiri bikin program ke tempat atau objek yang akan dikerjakan. Nanti setelah dia datang, nanti dia konfirmasi ke kita, Pak, tanggal sekian hari ini kita mau datang ke tempat Bapak, mana yang itu yang macet, yang mampet, nanti dia akan yang kerjakan.
Jadi bukan kalau yang sulit-sulit itu kita serahkan ke pihak dalam hal ini aparat pemerintahan lah yang dikerjakan oleh SDA itu, sumber daya air. Nanti dari pihak SDA itu nanti akan datang ke tempat kita, nah dia yang akan mengerjakan. Pertanyaan yang terakhir, ceritakan kegiatan apa saja yang sering dilakukan di wilayah ini. Oh, banyak kegiatan di wilayah kita. Ada selain dari tadi kan yang kita kerjakan yang kegiatannya yang di lapangan lah. Tapi untuk yang rohani juga ada. Kita di sini ada kegiatan pengajian di masjid kita, ada 7 kegiatan, masing-masing guru-gurunya berbeda-beda. Dari belajar Al-Quran juga sudah ada, TPA-nya juga ada di sini. Terus pengajian itu juga subuh-subuh, bisa ada subuh juga ada lah gitu. Ya itu aja. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Maaf sudah Behind the scene. Belum. Pak, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Gak apa-apa, lanjut.